Barista yang pakai apron itu kuno, pasti nggak asik orangnya. Kacau ini, kesalahan berpikir. Ilfil sama coffee shop yang toiletnya itu jorok. Sepakat banget ini. Tapi kan males lihat kemacetan, suara kendaraannya juga berisik, ngopi jadi nggak nyaman. Ada tembok. Coffee shop itu punya tembok. Kalau nggak tahu fungsi tembok, silahkan googling. Ilfil banget sama pengunjung coffee shop yang buang puntung rokok sembarangan. Benar, benar banget. Mereka yang hobi buang puntung rokok sembarangan di area coffee shop itu masuk kategori manusia paling norak di permukaan bumi. Harusnya sadar kan, harusnya tahu bahwa setiap coffee shop itu pasti memiliki asbak. Itu fungsinya untuk menampung puntung rokok, untuk menampung debu rokok. Pakai. Masa ia bisa beli rokok, nggak bisa mikir, ya ngamuk ketahuan pelaku. Selamat datang di live. Kali ini nggak live sih, di YouTube ya. Jadi kembali ke setelan pabrik, kita akan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang kemarin sudah aku kumpulkan di Q&A Instagram, makanya follow Instagramnya di larka2294. Dan kali ini kita produksi kontennya di Hippo Coffee Seturan, buka dari jam 10 pagi sampai jam 1 malam kayaknya, jam 1 malam. Seru, ini yang pakai modbar di sini. Toiletnya bersih, kinclong, banyak cerminnya, lantai 3 lantai. Jadi langsung kita mulai aja menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen, dari kalian yang sangat seru-seru. Ada 5 pertanyaan ya, jadi nanti kalau bisa ya kita jawab lebih. Cuman ini yang aku siapkan hanya 5 pertanyaan. Kita mulai. Coffee shop yang buka di pinggir jalan raya itu nggak nyaman, berisik. Lah, terus harus buka di mana? Di tengah hutan, di perkampungan warga padat penduduk, di tengah laut. Ya wajarnya coffee shop itu buka di pinggir jalan. Kenapa? Karena itu lokasi paling strategis. Jalan raya gede kalau bisa. Tapi kan males lihat kemacetan, suara kendaraannya juga berisik, ngopi jadi nggak nyaman. Ada tembok. Coffee shop itu punya tembok. Kalau nggak tahu fungsi tembok, silahkan googling. Iya, jalanannya memang berisik, memang bising. Tapi kan area outdoornya nggak di pinggir jalan raya itu juga kan. Ada yang di bagian belakang coffee shop, ada juga yang kayak di sini, di lantai 3, di rooftop. Kalau di rooftop kan panas. Dikasih atap lagi atasnya, biar nggak kepanasan, biar nggak kehujanan, biar tetap nyaman. Kalau masih merasa di outdoor terlalu berisik, jadi indoor. Nggak mau keberisikan jalan, nggak mau kepanasan, di indoor. Tapi kan mau ngopi sambil nyebat, mana bisa di indoor nyebat. Ada indoor smoking AC. Jadi ya nyaman-nyaman aja kalau ada coffee shop buka di pinggir jalan. Aman-aman aja, nggak masalah sama sekali. Yang masalah itu kalau kamu datang ke coffee shop tapi nggak beli apapun. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Apa ini? Seru ini. Bukan pertanyaan sih, ini orang lempar topik. Terima kasih buat yang lempar topik di Q&A kemarin. Barista yang pakai apron itu kuno, pasti nggak asik orangnya. Kacau ini, kesalahan berpikir. Justru barista-barista yang dengan kesadaran penuh masih pakai apron atau seragam lah, tergantung coffee shop-nya. Selama dia nge-shift, itu harus mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Kita harus mengapresiasi orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena itu namanya mereka profesional. Tahu kapan kerja, tahu kapan nyantai. Kerja pakai apron, nyantai nggak pakai apron. Simple. Tapi kan nggak bisa pakai outfit lucu-lucu. Sekarang kan banyak barista yang pakai outfit lucu-lucu. Ya kamu mau kerja atau mau nongkrong. Kalau kerja, ya tinggal dipakai. Nanti setelah kelar kerja, ganti pakai outfit lucu-lucu. Beres kan? Jadi harus bisa membedakan kapan waktunya cari duit, kapan waktunya untuk nongkrong menghabiskan duit. Ini bagus banget nih, penting ini. Ilfil sama coffee shop yang toiletnya itu jorok. Sepakat banget ini. Bayangin aja, toiletnya butek, nggak ada cermin dan cuma 1. Red flag banget nggak itu coffee shop? Soalnya percayalah, kebersihan dari toilet itu berbanding lurus dengan kebersihan area kitchen dan area barnya. Kalau nggak percaya, silahkan selidiki sendiri. Misal toiletnya itu amburadul, percayalah, kitchennya kemproh. Jadi, toilet coffee shop itu harus dijaga biar tetap bersih, kering, wangi. Wajib itu. Bonus, ada cermin gede. Lanjut. Coffee shop yang nggak ada roasterinya itu, kopinya pasti nggak enak.
Bahkan yang ada roasterinya, kopinya belum tentu enak. Soalnya gini, nggak semua orang itu bisa ngerosting kopi. Makanya kalau nggak bisa ngerosting kopi, ya tinggal milih kopi-kopi dari roastery yang memang terbukti enak. Justru itu privilege kan, kalau kita nggak bisa ngerosting, kita bisa milih banyak roastery yang kopinya itu enak-enak. Coffee shop nggak bisa ngerosting, nggak menyediakan mesin roasting, punya keleluasaan untuk berganti-ganti kopi dari roastery yang enak-enak. Kayak di sini nih, nggak ada roasterinya, tapi kopi-kopinya bisa diadu. Lagian kadang coffee shop beli mesin roasting itu bukan biar bisa menjaga kopinya agar tetap enak, tapi biar bisa mendapat kopi dengan lebih murah. Lanjut, terakhir nih, ini penting banget nih, seru nih. Ilfil banget sama pengunjung coffee shop yang buang puntung rokok sembarangan. Benar, benar banget. Mereka yang hobi buang puntung rokok sembarangan di area coffee shop itu masuk kategori manusia paling norak di permukaan bumi. Harusnya sadar kan, harusnya tahu bahwa setiap coffee shop itu pasti memiliki asbak. Itu fungsinya untuk menampung puntung rokok, untuk menampung debu rokok. Pakai. Masa ia bisa beli rokok, nggak bisa mikir, ya ngamuk ketahuan pelaku. Ini terakhir. Baristanya judes tapi kopinya enak, bakal balik lagi nggak bang? Kalau kopinya enak tapi baristanya judes, pelayanannya nggak ramah, mending beli take away lewat online food kalau perlu, nggak perlu berinteraksi, nggak usah datang ke sana gitu. Karena kalau sudah datang, artinya kan ingin merasakan ambience-nya kan, ingin nyaman kan. Kopinya bisa aja biasa aja, tapi kalau baristanya nyenengin, betah di sana, betah berkali-kali beli. Tapi kalau enak tapi judes, pelayanannya nggak ramah, ya ngapain ke sana? Nggak ada alasan buat ke sana. Take away aja gitu kan. Jadi gini, kembali lagi, coffee shop-nya menjual pelayanan atau menjual produknya. Kalau menjual pelayanan ya wajib ramah. Menjual vibes wajib ramah. Ingin mendatangkan pengunjung sebanyak mungkin di sana ya harus ramah. Kopinya enak gak ramah, gak usah ke sana. Online food gitu. Oke, jadi gitu dulu aja pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya.